Ya itu harus kuat gitu, harus kuat mengangkat kursinya. Setiap hari itu kalau setiap kesalahan sedikit-sedikit dipukul gitu. Itulah pengalaman pahit yang tak akan dilupakan oleh Sulastri seumur hidupnya. Maksud hati, ingin mencari peruntungan di negeri orang, perempuan berusia 34 tahun ini harus menerima siksaan yang sangat sadis. Ya itu kalau kerja nggak beres langsung dipukul, sampai kadang-kadang juga nggak tidur, harus kerja. Jam 1 malam itu suruh gosok. Sulastri termakan bujuk rayu seorang agen TKI ilegal yang mengaku bisa memberangkatkannya ke Abu Dhabi tanpa harus lulus tes kesehatan. Saya kan mau tujuannya kan ke Abu Dhabi, terus kan dibawa sama orang itu, terus itu di medikal itu ampit, darah kotor, terus katanya udah ntar ada teman saya mau saya telepon gitu. Mimpi buruk Sulastri dimulai saat berada di penampungan TKI. Sang agen menyerahkan dirinya kepada 2 orang yang diduga sindikat perdagangan manusia. Bukannya dibawa ke Abu Dhabi, Sulastri justru dibawa dengan kapal laut menuju Singapura. Dari Batam naik kapal laut tujuan ke Singapura. Iya, naik kapal laut itu dari Singapura ke Doha, Qatar. Kecurigaan Sulastri menjadi kenyataan setelah perwakilan agen yang ada di Singapura justru memberinya tiket menuju Maroko. Ya, lihat itu ada itu tiketnya berdua. Sampai itu kan lihat tiketnya kok ini Casablanca bukan itu. Gitu. Ya lihatnya kan di itu udah di dalam kapal, harus gimana lagi kalau udah ya coba aja nanti saya ituin coba mungkin iya gitu. Kasus perdagangan manusia di Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia. Perempuan dan anak-anak yang masih di bawah umur menjadi target utama bisnis haram ini. Kebijakan pemerintah Indonesia melakukan moratorium pengiriman TKI informal ke Timur Tengah menjadi salah satu faktor tingginya angka human trafficking. Para calon buruh migran harus menggunakan jasa agen TKI nakal untuk berangkat secara ilegal ke negara penempatan yang masih berstatus moratorium. Kondisi inilah yang membuat mereka rentan menjadi korban sindikat perdagangan manusia. Rata-rata trafficker ya, pelaku itu dia menggunakan visa umroh. Mereka berjejaring. Kayak yang kita dampingi saat ini, si S diberangkatkan ke Batam. Sesampainya di Batam itu, mereka diantar oleh jaringan si pelaku yang ada di Jakarta. Diantar sampai ke Singapura. Menurut data International Organization for Migration (IOM), jumlah korban human trafficking di Indonesia mencapai 6.651 orang. Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama dengan jumlah 2.151 orang atau sekitar 32%. Meski sebagian negara Timur Tengah melakukan penghentian pengiriman pekerja asal Indonesia, namun salah satu kota di Jawa Barat tetap menjadi lumbung TKI di Indonesia. Untuk sementara hasil pantauan kami ada 5 daerah-daerah yang menjadi kantong-kantong trafficking tersebut. Ada yang pertama adalah Jawa Barat, yang kedua adalah Jawa Timur, yang ketiga adalah Nusa Tenggara Barat, yang keempat Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Tengah. Dan masih banyak tempat lain yang sampai saat ini bisa dikategorikan mereka sudah mengirimkan banyak. Karena ini seperti teori balon, ditekan di sana akan melembung di sana. Pelaksana penempatan TKI swasta atau PPTKIS seringkali melanggar aturan rekrutmen tenaga kerja. Mereka memanfaatkan agen lepas untuk mencari calon TKI ke daerah. Cara inilah yang berpotensi membuat calon TKI rentan menjadi korban human trafficking. Dia ada kurir yang memang mencari korban-korban di wilayah, khususnya di wilayah Indramayu. Biasanya untuk wilayah Indramayu yang memang mungkin selalu berulang itu wilayah Bongas, wilayah Kedokan, ya, kemudian Trisi, ya, atau bahkan kota Indramayu sendiri, ya. Penegakan hukum kita lemah, sangat lemah. Apalagi pemahaman teman-teman kepolisian di daerah itu kurang begitu sepemahaman yang bersama, Pak. TKI adalah pihak yang rentan menjadi korban perdagangan manusia.
Mereka sudah menghadapi bahaya saat menjalani proses perekrutan di dalam negeri sendiri. Ironisnya, meskipun sudah terjadi puluhan tahun, pemerintah belum punya cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah pahlawan devisa ini. Jadi, jangan bilang pemerintah tidak tahu tentang masalah ini, karena kami sudah memberitahukannya.